Senin besok, Timnas U23 Indonesia akan melawan Uzbekistan dan juga kita membawa misi kemenangan agar Timnas lolos ke final Piala Asia. Saya kembali ke Mas Firzi. Mas Firzi, Anda tadi sempat menceritakan bahwa ada respon dari jurnalis-jurnalis asing tentang bagaimana kekuatan Timnas U23. Mungkin bisa di-sharing ke kita, seperti apa sih respon dari jurnalis asing terkait hal ini? Pertama mereka mengatakan bahwa signifikansi dari kemenangan kita ini nggak bisa dikecilkan ya, dalam artian bahwa ini cuma level U23 loh, enggak gitu sama sekali. Karena Korea Selatan itu kan punya rekor luar biasa ya di turnamen ini, kita mengalahkan mereka. Mereka juga dalam turnamen ini mereka mengejar 10 kali kelolosan beruntun ke Olimpiade, dan kita bisa mematahkan itu, kita bisa menjatuhkan itu. Di sini diperhatikan bahwa mereka tuh juga ngelihat bahwa apa yang kita pertunjukkan lawan Korea Selatan ketika kita menang lawan mereka itu bukan perkara kayak kita cuma bertahan terus kita beruntung dapat gol terus habis itu kita hold on lucky di dalam adu penalti. Enggak, kita itu the better team, kita itu dianggap sebagai the better team selama 120 menit. Penampilan kita dipuji, walaupun memang ada beberapa catatan ya, kayak ketika kita bermain lawan 11 lawan 10 tuh mungkin anak-anak sedikit terlalu merasa di atas angin sehingga terlalu sering keluar menyerang. Itu juga jadi perhatian mereka. Dan dalam kolomnya, artikelnya teman saya dari Australia itu dia juga menulis apakah ini kebangkitan dari macan tidur Asia itu yang udah lama digadang-gadang akan jadi powerhouse di sepak bola Asia, tapi potensi kita nggak pernah nyampe sejauh ini. Jadi apakah ini tanda-tanda kita akan di region Asia akan ada kekuatan yang telah lama tidur dan akan bangkit. Tapi menurut dia ya bukan hanya dari hasil-hasil di lapangan ini hal itu akan terlihat, tapi bagaimana juga soal federasi, soal competition kita, soal liga kita, soal klub-klub kita bersaing di level antar klub Asia ini juga jadi pertimbangan. Tapi dengan adanya modal kita di turnamen-turnamen Piala Asia Senior, kualifikasi Piala Dunia, dan kemudian di Piala Asia U23 ini, tanda-tandanya bagus. Walau ke arah sana udah benar, tapi harus diwujudkan. Oke, Bung Kosne, ini kita bicara soal komposisi nih. Strict tidak diturunkan nanti. Menurut Anda, bagaimana peran dari penyerang yang nantinya pastinya akan ikut berpengaruh untuk kemenangan Timnas U23 Indonesia? Ya, sebetulnya ada beberapa opsi ya, minimal ada 2 opsi. Opsi yang pertama adalah bermain tanpa striker atau biasa disebut false nine. Sintayong ini termasuk yang beberapa kali berani main dengan false nine ya. Kalau bermain dengan false nine itu mungkin yang akan didorong adalah Witan ya, karena Witan ini pemain yang versatile juga di depan ya. Kemudian yang kedua opsinya adalah memainkan seorang striker pengganti. Dan Sintayong punya opsi memainkan Ramadan Sananta, karena Sananta ini pernah bertemu dengan Uzbekistan di Asian Games. Tapi Sintayong ini kan kadang-kadang ada tengil-tengilnya juga. Mungkin aja dia memainkan hoki caraka gitu ya, seperti di beberapa pertandingan sebelumnya. Jadi menurut saya karena ini pertandingan sangat krusial, mungkin eksperimen yang berlebihan perlu dihindari. Kalaupun eksperimen harus sangat terukur, dan kalau ukurannya adalah pengalaman, maka menurut saya Ramadan Sananta adalah pilihan yang lebih rasional daripada hoki caraka. Jadi tetap bermain dengan 3-4-3, tapi posisinya Rafael digantikan oleh Ramadan Sananta. Daripada bermain dengan formasi false nine, 3-4-3 false nine, menurut saya 3-4-3 dengan striker di mana ada Ramadan Sananta mungkin akan lebih efektif. Apalagi secara postur, secara fisik, secara kecepatan, Ramadan bisa duel dengan back-back Uzbekistan. Ini problem besarnya adalah Uzbekistan ini tim yang sangat kuat pertahanannya. Mereka punya pemain-pemain yang di samping posturnya tinggi, juga mainnya sangat disiplin. Ada Jalaludinov, ada Kusanov, itu pemain-pemain tengah dan belakang yang mainnya disiplin banget. Ini yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain kita. Jarang bikin kesalahan mereka. Oke, yang juga tidak kalah penting dalam kemenangan Timnas U23 Indonesia adalah bagaimana peran keluarga pemain Timnas Indonesia. Salah satunya dari Marcelino Ferdinand, keluarga berharap tim Garuda Muda bisa menang atas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Kakak Marcelino ini juga sempat menyatakan bahwa penyerang andalan Timnas Indonesia itu selalu bercerita soal evaluasi pasca pertandingan dan meminta doa serta dukungan jelang laga. Marcel kemarin bagaimana, Mas? Kemarin ada peluang sih, dan dia menyesalinya. Jadi waktu di grup keluarga juga kemarin dia ada evaluasi introspeksi sendiri untuk penyelesaian akhir lah. Sebelum pertandingan atau pas ke pertandingan apa aja dibahas? Kalau sebelum pertandingan memang biasanya kita cuma menyemangati, mendoakan aja sih. Nggak berat-berat untuk Marcel. Tapi kalau selesai pertandingan biasanya kita ada untuk koreksi dari kakaknya, dari orang tuanya. Jadi kalau setiap pertandingan biasanya kita evaluasi. Jadi dia biasanya dengerin,
dan dia kadang juga mengutarakan juga apa kurangnya dia gitu. Biasanya evaluasi setelah pertandingan. Baik, kita lanjutkan kembali misi kemenangan timnas lolos ke final Piala Asia yang menjadi dialog Kompas petang sore hari ini. Mas Firzi, kalau menurut Anda, apa catatan penting untuk timnas U23 saat melawan Uzbekistan? Kalau tadi Bung Kusnini sudah menyebut bahwa pertahanan dari Uzbekistan ini bisa dikatakan cukup tinggi, jadi tidak bisa diremehkan oleh timnas U23. Kalau menurut Anda perspektifnya akan seperti apa? Ya benar ya, Uzbekistan ini suatu tim yang susah-susah ditebak ya, karena pelatih mereka tuh udah menurunkan 21 pemain berbeda sebagai starter di pertandingan-pertandingan Piala Asia. Ada 12 pencetak gol berbeda gitu dari dalam, dan juga 7 pemberi assist yang beda juga. Jadi ini adalah 10 pencetak gol dan 7 pemberi assist berbeda sepanjang turnamen hingga perempat final. Jadi faktor mereka kejutannya besar. Dan tapi kita juga pernah menghadapi Uzbekistan ya di Piala Asia U20 tahun lalu ya. Jadi ada 3 anggota tim kita yang bermain yang masih ada di tim ini, yang bermain di tim itu, yaitu Hoki, Ferrari, dan Arkan Fikri ya. Mereka itu bermain di laga itu ketika kita menahan Uzbekistan 0-0. Jadi ketika itu kita adalah satu-satunya tim yang berhasil menghindar dari kekalahan dalam perjalanan Uzbekistan menjadi juara Piala Asia U20. Jadi ini modal juga lah, at least kita punya beberapa mata-mata juga yang udah menghadapi Uzbekistan dan bisa berbagi cerita bagaimana menghadapi tim dengan karakter ini. Karena kalau misalnya kita menghadapi Arab Saudi, kita kan di fase grup udah menghadapi Qatar dan Yordania, kita udah tahu bagaimana menghadapi tim karakter Timur Tengah. Tapi ini tadi Bungkus juga udah bilang karakter mereka ini lebih ke Eropa, lebih berbeda dari apa yang kita hadapi. Jadi suatu ujian, dan STY sendiri kan sudah mengamati ya pertandingan Uzbekistan Arab Saudi. Dia bilang dia datang ke stadion langsung, dia memata-matai langsung permainan Uzbekistan. Jadi modal tim analis di laga nanti juga akan sangat penting, Mbak Cynthia. Oke, Bung Kusneni, ini kan ada seperti tadi yang disebut bahwa para pemain Uzbekistan ini bisa dikatakan rasa Eropa gitu. Justru ada 5 pemain yang bisa dikatakan seperti itu. Lalu menurut Anda, apakah para pemain timnas U23 Indonesia mampu mengungguli dari tim pemain-pemain di Uzbekistan ini? Iya, kita juga punya pemain yang punya rasa Eropa ya. Ada Ivar Jenner, ada Rafael, ada Justin. Jadi mereka juga tahu bagaimana bermain dengan pemain-pemain seperti itu. Dan satu lagi saya pikir yang paling penting adalah pemain-pemain Eropa, rasa Eropa itu memang punya kelebihan dalam hal organisasi permainan. Mainnya rapi, mainnya disiplin. Tapi secara skill individual sebetulnya kadang-kadang tidak terlalu istimewa. Saya mencatat di antara pemain-pemain yang biasa diturunkan Uzbekistan, hanya satu yang agak lumayan, yang luar biasa ya, Fazulaev itu, yang main di CSKA Moskow ya. Selebihnya menurut saya rata-rata mainnya. Cuma memang mereka rata sekali kualitasnya, disiplin, sehingga saling menggantikannya tuh enak. Makanya tadi sudah diturunkan banyak sekali pemain, 21 orang sudah pernah dimainkan. Karena memang kualitasnya rata, pelatih nggak kesulitan mengganti pemainnya satu dengan yang lain. Nah, mungkin pemain-pemain kita dalam keadaan seperti ini menghadapi lawan yang secara teknis tidak istimewa, tapi taktiknya sangat bagus, itu harus pintar memanfaatkan kecepatan dan skill individu kita. Pemain seperti Marcelino, seperti Witan, itu akan menjadi pemain-pemain yang menurut saya potensi bahayanya bisa lebih besar daripada pemain seperti Ramadan. Jadi kalau kita mainin Ramadan ini bisa dianggap sebagai pancingan aja, karena striker biasanya akan dijaga oleh back-back lawan. Nah, disitulah Lino, Witan memanfaatkan ruang-ruang sempit di antara posisi gelandang dengan penyerang untuk masuk ke dalam kotak penalti, mendapatkan ruang, bikin gol. Harapannya seperti itu. Jadi mengapa saya tadi mendorong Ramadan Sananta yang dimainkan, supaya ada yang mengganggu konsentrasi. Lalu ada Lino dan Witan yang memanfaatkan peluang. Oke. Mas Firzi, kalau Anda melihatnya ini kan bisa dikatakan peringkat timnas U23 naiknya begitu cukup tinggi seperti itu ya. Menurut Anda apakah Uzbekistan juga melihat hal ini sebagai hal yang patut diwaspadai? Ya, pasti dalam turnamen football semua pasti mewaspadai satu sama lain. Cuman kan catatan kita di semifinal ini adalah kita satu-satunya semifinalis yang belum punya kesempatan menjadi juara di turnamen U23 ini. Tentu biar bagaimanapun, mau kita mengalahkan Australia, mau kita mengalahkan Korea Selatan, label underdog akan selalu ada di kita. Sebagai debutan, datang dengan pemain usia termuda, rata pemain usia termuda dari semua yang lain.
bahkan rata tim Uzbek ini kalau nggak salah 1 tahun, on average 1 tahun lebih tua, lebih berpengalaman dia dari para pemain kita. Jadi tentu mereka akan mengasih perhatian lebih ke kita, tapi mereka baru saja mengalahkan Arab Saudi ya, yang di region kita ini juga tim sangat kuat nih. Tapi dengan apa yang kita pertunjukkan selama ini, tentu wajar apabila Uzbekistan mewaspadai para pemain Garuda di bawah asuhan pelatih Sintayong. Oke, Bung Kusneni, menurut Anda dari Timnas U23 Indonesia ini apa sih yang perlu dipertahankan dan juga perlu ditingkatkan saat nanti melawan Uzbekistan? Iya, harus dipertahankan kepercayaan diri ya, itu modal kita menghadapi Uzbekistan. Permainan yang penuh semangat tentu juga menjadi ciri kita, kecepatan, kemudian kelincahan. Nah, yang harus dikurangi, yang pertama error ya, kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, yang biasanya masih kita alami di lini pertahanan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita nih 10 menit awal kadang-kadang belum perform. Padahal dalam sepak bola modern, lawan itu langsung menyerang sejak menit pertama. Jadi kalau kita 10 menit pertama tidak cukup siap, kadang-kadang itu dimanfaatkan dan terus kita harus mengejar. Nah, mengejar dalam keadaan seperti itu kadang-kadang jadi tidak enak. Jadi saya berharap Sintayong bisa membuat pemain ini langsung on sejak menit pertama, sehingga kita tidak kecolongan di menit-menit awal. Kemudian di menit-menit akhir pertandingan, entah itu babak pertama, babak kedua, kita juga harus mengurangi kesalahan-kesalahan. Kalau dilihat statistik, banyak gol kita itu yang lahir di 10 menit awal atau 10 menit terakhir. Kebobolannya di situ biasanya. Bahkan beberapa gol yang lahir ke gawang kita itu biasanya melibatkan pemain kita sendiri. Entah itu lini belakang yang blunder, entah itu secara tidak sengaja melakukan blok tapi kemudian berbelok arah. Itu kan tetap melibatkan pemain kita. Nah, kalau itu bisa kita kurangi, bisa kita hindari, mungkin pertahanan kita akan lebih solid. Nah, pemain-pemain seperti Uzbekistan ketika menghadapi lawan yang sama disiplinnya, yang sama sulit ditembusnya, itu lebih mudah frustrasi karena mereka tidak punya pemain yang individunya menonjol. Kalau kita punya pemain yang individunya menonjol, jadi kalau lagi buntu itu bola bisa dimainkan secara luar biasa oleh Marcelino, oleh Witan yang kadang-kadang lawan nggak menduga. Itu kelebihan kita, pemain-pemain yang punya individu bagus dan kadang-kadang mengejutkan. Baik, kita nantikan bersama dan tentunya doa terbaik untuk Timnas U23 yang akan bertanding pada Senin malam besok. Terima kasih Bung Kusneni, pengamat sepak bola, dan juga Mas Firzi Idris, jurnalis olahraga Kompas.com sudah bergabung dan juga memberikan perspektif ya pada Kompas Petang. Selamat sore.